Kadang kita yang nggak nyanyi nih, aku misalnya kan aku bisa nyanyi nih, cuma genjer-genjer, udah genjer-genjer doang, udah bisa nyanyi. Sempet nyanyi beberapa lirik, terus tiba-tiba ngeblank. Jadi contoh guys. Aku lihat videonya, tapi kan lupanya kayak nih, ngeblanknya tuh kamu harus haho kah atau kayak apa sih? Ngeblank itu aku bener-bener blank guys. Jadi aku kayak apa nih gitu lah. Ya aku bener-bener kayak mencari apa liriknya, tapi aku tidak menemukan, jadi aku kayak tenang. Oke. Kayak perambut ini. Oh ya. Jadi kemarin editor diedit kayak akhirnya kebuka lah, kayak bisa hidungku dikenali kayak pras biasanya kalau di mau bunga suara sih gini. Astaga, ada cantik loh. Ada aku sama cantik dari soalnya dia bilang wah cantik ya nih, kayak wah bahaya. Udah kayak kalah saing tuh di sini. Jadi aku di episode Dendi. Wow. Oh ya, hari ini aku coba tolong. Mas ganteng sekali mas. Aku potong di handapi. Dihandapi sedikit sama. 2 tahun aku, 2 tahun dari jabrik. Dari yang cancang-cancang. Rapian enak gondrong. Kenapa ya waktu itu udah malas ke barber loh. Barber shop tuh udah malas banget dah, kerancakan. Tapi aku memang cita-cita dulu pengen punya rambut panjang sejak sekolah. Sekolah di Tangan itu harus loh kan. Tapi aku suka yang gondrong. Oh masa? Wah, udah jarang gue jarang. Nanti edit aku. Akhirnya aku ketemu. Oh, udah. Pokoknya ada label hijab aja. Sampo itu sampo hijab, itu enak banget. Jadi nyaman, sampo hijab tuh nyaman banget. Oh gitu. Untuk rambut panjang. Coba cobain. Boleh coba ya? Boleh dong, kan itu label aja. Oh ya. Nggak harus anda berhijab kalau itu kan. Kayaknya kandungannya sama aja sih. Iya, karena kenapa ya? Dia bikin mungkin kandungannya lah. Waduh, ngomongin sampo serius banget dari masalah sampo nih. Tolong brand sampo boleh. Tolong brand sampo ya masuk sini ya. Sampo lokal banyak kayaknya yang bagus. Kenapa gerak? Tapi kamu tuh baru muar ya. Kenapa ikam tuh gerak kayak ada sadar aku tuh sayang bener. Bujur. Kayak itu cinta kakak sama Nda, tapi Pina kayak kada paham tuh. Itu juga usernya juga si user kan. User loh namanya. Asar. User. User tuh yang user tuh pengguna ya. User. Apa Asar? Asar. Why you leave me alone with these scars in my heart? Kita mau warung yuk. 1, 2, 3, go. I want to be inside your mind, to know what's inside, yeah. I want to be in your eyes to see what you see. Oh, 'cause I want to be the one and only for you. And I give all my love for you, for you. Oh baby, stay with me for the rest of my life. Please tell me what I do to deserve you. Yeah, I love you in every universe. I love you in 3,000. You're everything to me. Love is you. Ya, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih, kali ini begitu menyenangkan karena langsung dinyanyikan oleh penyanyinya. Iya, Widya Angela, Angela. aka Yaya. Iya, betul. Tahu ya aku ya. Kok tahu sih? Dulu aku dipanggil Yaya. Ini boleh tahu nggak? Boleh dong. Kita udah dalam rekor. Alright. Jadi ini lagu judulnya Judulnya Stay With Me. Stay With Me. Dan ini baru rilis Kak ya? Baru rilis di mini album, judulnya Amor Mio. Amor Mio. Dan di IP apa? Mini album itu Mini ada berapa lagu? Total 6 lagu. Total 6 lagu. Yang sebenarnya yang paling terngiang yang di Ulun lah. Iya. Di Ulun tuh yang It's You. It's You. Jadi beberapa hari inilah sudah kuputar setiap hari. Wow. Tapi karena kuncinya miring-miring, luar biasa. Kalau dinyanyikan langsung pakai gitar tuh agak, memang bagus. Lagunya bagus. Terima kasih banyak. Oke, for info nih kawan-kawan bahwa Widya
enaknya dipanggil Widya ya. Widya boleh ya. Jadi ya, Widya boleh. nih Bonnya lah. Nah, langsung wawancara aja Iya. kita dari Banjarmasin. Jebolan The Voice Indonesia. Kapan sih, tahun berapa itu? 2019 Kak. 2019. Iya. Oh, masih beberapa tahun yang lalu lah. Sebelum Covid atau sesudah Covid sih itu? Sebelum Persis Covid. sebelum. Oke, nice. Kayak apa kisahnya Pian jadi ke sana tuh, The Voice Indonesia? Itu sebuah hal yang nggak pernah aku bayangin juga sih. Kayak iseng aja waktu itu. Jadi ceritanya ada temen ngajakin, Wid temenin dong. Rame-rame lah kita ke audisi. Waktu itu aku bertiga. Kawan sama-sama di Banjar juga? Ya, sama-sama di Banjar. Aku tipe pemalu Kak sebenarnya. Penyimpan nih. Penyimpanan lagi gitu Iya, kan. iya. Mau jadi penyanyi tapi sumpan nyanyi di depan orang gitu kan. Oh, Jadi, kayak itu. Oke. ceritanya ya udahlah rame-rame gitu kan. Ya udah iseng-iseng. Waktu itu di Tripak Tahu. audisinya di Tripak. Nggak ada prepare yang gimana sih. Jadi kayak ya udah dateng cuman pakai baju kaosan gitu. Terus antri, daftar, ditanya mau nyanyi lagu apa. Ya udah aku nyanyi gitu. Oke, waktu itu lagu apa yang dinyanyikan? Pas audisi pertama aku nyanyi lagunya Pamungkas. Populer di era itulah. Waktu itu belum populer. Belum malahan. Jadi Sudah lagu yang ini. belum ada To The Bone. Tedebon. Oh, belum ada Tedebon malahan. Aku udah ngikutin beliau itu dari lagunya yang I love you but I'm letting go. Nah, Oke. dari yang itu. Jadi waktu itu yang nge-audition kan orang TV ya. Dia sampai bilang, siapa itu katanya, baru dengar. Jadi akhirnya aku nyanyiin. Terus singkat cerita keluar kan dari ruangan pertama itu. Jadi nanti kalau misalkan masuk kita dipanggil lagi gitu. Singkat cerita aku dipanggil lagi masuk ke ruangan kedua. Nah di situ di interview lah di depan kamera audisinya. Ya singkat cerita dia bilang, Widya terima kasih udah ikut audisi. Nanti kalau kamu masuk nanti dapat email. Tapi kalau kamu nggak dapat email berarti kamu nggak masuk dalam kisaran waktu sebulan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Oke. Jadi singkat cerita, aku juga karena ikut cuman iseng, jadi nggak ada yang kayak nungguin gitu kan, nggak. Jadi kayak santai aja. Pokoknya udah lah ya gambling ya. Ya Sudah di audisi ya udah lah. Iya gitu. Tapi gak yang nungguin setiap waktu ada email. Nggak ekspektasi Nggak gitu ekspektasi. kayak enggak sih nggak bakalan masuk gitu kayak karena yang ngikut waktu itu tuh banyak banget yang bagus-bagus gitu, maksudnya yang udah senior. Oh jadi mendengarkan juga yang lain tuh. Jadi aku audisi. lihat juga yang datang kan, gitu. Oh ini udah senior gitu. Sebenarnya saingannya udah berpengalaman lah ibaratnya. Aku kan belum ada pengalaman sama sekali waktu itu, jadi kayak nggak bakal masuk sih. Gitu. Jadi udah santai aja. Terus singkat cerita, waktu itu tanggal 24 Mei aku ingat banget. Setelah acara, aku lagi acara pesta ulang tahun waktu itu pulang. Aku ini kan tipe orang yang cuek bebek gitu loh Kak. Maksudnya kayak email aja nggak pernah aku buka. Jadi aku nggak pernah kayak ngecek email tuh nggak pernah. Paling lihat notifikasi kayak pemberitahuan gitu udah langsung clear skip lah gitu kan. Tapi malam itu tiba-tiba aku buka laptop, terus aku tiba-tiba buka email gitu. Pas buka email, kaget dong. 24 Mei ya? 24 Mei. Ingat tanggalnya lah. Aku bukanya waktu itu jam 10 malam kalau nggak salah. Email itu masuk sekitar jam 7-an. Apa yang email? RCTI? Dari Global, GTV. Oh GTV ya? The iya. Voice Indonesia Global TV lah berarti. GTV. Oh tahun itu, oke. Terus aku kayak shock kan. Apa nih? Isinya bahasa Inggris? Enggak, bahasa Indonesia lah. Congratulations apa bla 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 gitu. Oh, Ya, abis itu apa isinya? Angel Haryanto, kamu masuki babak selanjutnya ke babak blind audition. Aku kayak Aduh, harus gimana nih? Iya. Iya, aku kayak apa kayak tuh? jujur kan. Aku sampai baca ulang-ulang. Ini enggak penipuan kah atau apa gitu kan. Ya sudah, akhirnya aku coba kayak apa mengkonfirmasi? Iya, yang gitu bahwa kan. itu betulan, email betulan tuh kayak apa mengkonfirmasinya? Dari tulisannya benar sih, dari GTV, The Voice Indonesia 2019 gitu. Terus akhirnya pertama kali aku cuman datengin om aku waktu itu. Aku kayak aku masuk audisi nih. Sampai ke Jakarta, diminta datang ke Jakarta. Terus om aku kaget, responnya gimana? Kapan kamu ikut audisi gitu kan? Saya nggak pernah cerita. Oh ya, maksudnya ikut aja kayak nggak langsung izin. Bener-bener kayak nggak gambling aja ekspektasi gitu kan. Ya udah, akhirnya om aku juga kaget, aku juga kaget. Jadi ya udah, karena udah dapet kesempatan ya aku latihan.
persiapkan diri waktu itu. Hmm. Singkat cerita aku ke Jakarta Hmm. dan bener-bener aduh aku gugup banget Kak, kayak nggak tahu harus ngapain. Oke. Akhirnya kan blind audition ya. Blind audition. Itu tuh pertama atau sebelumnya udah ada event nyanyi sih? itu- Kalau aku waktu itu ya Hmm? sebelum ikut The Voice itu aku cuma nyanyi di gereja aja. Oke, kesana ke Jakartanya, apakah datang itu langsung syuting masuk ke take shoot untuk blind audition atau ada lagi ketemu juri yang lain? Seleksi Prosesnya- lagi maksudnya? Oh nggak ada, langsung memang blind Oh audition. memang, berarti sudah selesai seleksi di sini langsung di sana tuh blind audition Iya ya, betul, auditionnya langsung pertama. blind audition. Oke. Ada berapa penyanyi yang seangkatan Widya era itu waktu? Pas blind audition cukup banyak. Hmm. Ada, kalau aku nggak salah ya, 80 peserta. Wih, bersaing dengan 80 lah. Iya. Dan itu habis dalam sehari. Enggak, Oh, itu syutingnya udah berbulan-bulan juga. Oh iya, Jadi kayak sebelum kita tayangnya di- kan? Sebelum Hmm. tayangnya kita kan taping kan. Taping bener. Jadi tuh kita udah dibagi kloter gitu. Oh, Kloterku gitu. aja waktu itu ya, Aha. yang blind audition itu 20-an ada, 22 orang. Oke, ikutlah Anda Ya. blind audition. Terus yang The Voice Indonesia ini putar balik itu ya? Ya namanya blind Ya, audition kan, nyanyi belakang. Yang cetombol pertama terus itu kan VVD sama Vidi Nino, sama Kang Herman, Armana, terus ada Mami Titi sama Isyana. Coach Isyana. Coach Isyana. Terus kamu ya lolos lah, dipilih lah. Iya. Perla dipilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Habis itu, nah ketika ada suara itu, Ikam kenapa Ikam waktu itu kada memilih? Sebenarnya orang pasti banyak dong yang memadahkan kemiripan Ikam dengan Isyana satu. Iya. Ya lo ada berapa orang? Banyak ya waknya ya. Kayaknya udah banyak banget. Banyak banget. Bukan sombong guys, tapi kayak Tapi kamu senang aja kan? aku seneng. Oh sih. senang aja ya kan Karena aku apa? juga ngefans sama Kak Isyana. Isyana juga. Iya, ngefans. Tapi ketika itu kan milihnya malah Mami Mami Titi. Titi. Apa alasan Ikam pribadi waktu itu? Kalau menurutku kayak udah takdir aja sih. Kayak nggak tahu kenapa aku malam itu milih Mami Titi. Tapi bagus. Kalau aku lihat videonya ya, Iya. wah karena dia lebih senior. Iya. Kayaknya dia diva juga. Salah satunya itu. Yes, bener. dia diva. Pasti ilmunya banyak nih yang mesti diserapkan. Pengalamannya jauh lebih banyak pasti kan. Betul. Jadi kayak aku nggak salah sih milih Mami Titi. Banyak pengalaman, banyak hal yang dia ajarin. Meskipun sebenarnya kita waktu di sana tuh ketemu juri itu nggak terlalu yang panjang. Tapi gitu ya? dengan waktu yang singkat tuh banyak ilmu yang aku dapat dari Mami Titi gitu. Oke, nice. Salah satu dari kepribadiannya beliau tuh very humble banget. Oh gitu ya. Keibuan banget. Jadi kita waktu di coaching itu nggak ngerasa kayak under pressure, Oh, tapi kayak kada lagi diajarin sama mama sendiri. Oh iya. gitu. Kada terlalu digurui, kalau Iya. ya dia ngasih tahunya pas dengan porsinya kayak gitu lah. Bener. Nggak yang maksain, wah dia harus gini, wah dia harus enggak. Tapi dia tetap jadi diri kamu sendiri aja. Oke, nice. Gitu, Mami Titi. Iya. Oh, aku berkali-kali loh nonton kamu selalu dibilang kayak gini sama siapa ininya? Hostnya siapa? Hostnya Boy William bukan? Bukan. Lain. Aduh, aku lupa namanya. Pokoknya itu Ya, yang ya. ganteng lah ya, Ah, ah, yang ah. ganteng. Terus kamu berkali-kali dibilang tomboy kan? Iya, bener. Iya. Kenapa? Emang image itu atau memang benerannya? Emang basicnya. aslinya nggak feminin banget sih. Memang Kamu- sporty sih. Aku bilang diriku sporty. Kamu berenang? Pernah apa? Renang apa? Oh, Kamu berenang. suka renang atau gimana? Aku suka semua Jogging juga? olahraga. Oh. Renang aku suka, Oh. jogging juga suka. Katanya gym kamu nari suka, juga ya, dancer ya? Dance juga. Oh, iya, Aku dance. suka. Itu di era-era apa sih? Kegiatan. Sekolah? Waktu itu ya era-era sekolah. Eh, Dari SMP. SMP. suka ngedance. SMP di mana? SMP aku pindah-pindah sih aku sekolah. Ada di Kanaan kadang. Ah. Terus pindah ke CGA juga. Kanaan mana? Kanaan di Banjar. Oh, aku yang nggak tahu berarti. Kanaan di Banjar. Berarti halus Ganal di Banjar. Halus Ganal di Banjar. Sempat keluar daerah ada sekolah atau segala macam. Sempet. Jadi Hmm. waktu itu aku kan sekolah terakhir itu SMA di Chosen Generation Academy. Hmm. Ini sekolah kayak semi homeschool, dia kurikulumnya udah internasional di Banjarmasin. Jadi waktu itu mau ujian terakhir, studi banding ke Malaysia. Jadi aku sempat Oh, waktu itu nice. belajar di Malaysia 1,5 bulan. Apa itu anunya yang dipelajari di sana tuh? Jadi ya belajar. Oh, belajar yang di dalam sekolahan. Iya. Bukan apa jurusan atau bidang tertentu Enggak bukan? sih, lebih kayak belajar untuk persiapan ujian waktu itu. Oh, itu. Jadi sempat di Malaysia Hmm. 1,5 bulan. Ada pengalaman ini kah ada paling tidak bisa dilupakan waktu di situ tuh ke Malaysia itu? Ada. Karena itu pertama kalinya aku jauh dari keluarga.
Jadi keluarga semua di sini kah? keluarga di Banjarmasin semua. Jadi aku ngerasa dunia hidup perantau gitu. Berarti sebelumnya nggak Belum kos pernah. apa gitu? Di Banjar aja. Di Banjar. Anak rumahan Toko guys. kumpul anak lawan rumahan. kuitan nih, toko kumpul lawan keluarga nih lah. Lawan keluarga lawan ya keluarga. terus. Oke, nice. Nah, habis itu apa ya? The Voice Indonesia itu menghabiskan berapa waktu di sana? Karantina apa segala macam lah. Kemarin pulang pergi sih. Jadi setiap season kita kalau nggak lolos pulang, terus nggak balik lagi. Tapi kalau misalkan lolos kita pulang terus nanti balik lagi ke sana. Oh, berarti Pulang pergi. wah, cukup makan waktu lo juga lah. Sampai lah Makan setahun. waktu. 6 bulan. 6 bulan ada. Nah, Widya tereliminasi ya bahasanya. Tereliminasinya tuh pas di bila tuh, pas Di momentum babak apa tuh? ketiga. Waktu aku battle round sama temanku Fionita Siombing. Oh ya, tahu. Dia betul kan dia aduan ya. Ya. Nah, Fionita Siombing waktu itu kami diduetin. Tereliminasi itu karena waktu itu aku lupa lirik. Lupa lirik diganti dengan lirik kata apa tuh, diam aja. Jadi waktu itu ini kan dibait kan. Ah. Setelah Fionita nyanyi bait pertama, aku bait keduanya. Sempet nyanyi beberapa lirik, terus tiba-tiba aku ngeblank. Jadi contoh guys. Aku lihat videonya tapi kan lupanya kayak ngeblanknya tuh kan harus haho kah atau kayak apa sih? Ngeblank itu aku bener-bener blank guys. Jadi aku kayak Apa nih gitu lah. ya aku bener-bener kayak mencari apa liriknya, tapi aku tidak menemukan. Jadi aku kayak tenang. Oke, it's okay Widya. It's okay. It's okay. Sampai aku kayak yakin. Wah, Sempet ada kata-kata yang aku karang sendiri sih sebenarnya. Ngepasin ya sama chord ya. Akhirnya ya udah, begitu aku udah inget, ya udah Lanjut ya. hajar Hajar aja. aja. Show must go on. So go on sampai selesai lagu baru yang lain menyadarkan kamu lupa lirik ya. Iya, gitu ya. bener. Akhirnya diakuin. Mami, ikan aku bakal lagunya Mami Titi kan, yang duet sama Agnes Mo. Jadi Mami tahu banget kalau aku iyalah musik. langsung menyanyi di hadapan lagi mendengarkan. I'm so sorry. Tapi ya itulah momentumnya Widya sampai di sana. Iya. Akhirnya balik ke Banjarmasin. Iya. Tapi nggak langsung nyanyi kan? Langsung nyanyi atau kamu bikin lagu? Pas balik kah ke Banjarmasin? Ada jeda, maksudnya ada jeda kamu bikin usaha dulu atau gimana sih? Oh ya. Jadi waktu aku balik ke Banjarmasin itu ketemu sama musisi Banjar, ada proyekan. Waktu itu aku nyanyiin lagunya Kak Heri, nyanyiin lagu dia, sempet rilis satu lagu, terus nggak lama kan pandemi tuh. Oh ya, sempat ada video musik ya waktu itu ya? Sempet. Yang kamu rebut masih pendek banget? Enggak, udah panjang. Oh, berarti itu yang lama Itu banget udah ya? lama banget. Sebelum The Voice jauh banget. Jadi waktu itu aku sempat proyekan dulu sama Kak Heri. Terus nggak lama kan pandemi. Nah pas pandemi nggak bisa bertatap muka kan. Nah, ya. Jadi project-project itu juga banyak yang Tercancel, terpending. di delay lah. Ya. Jadi waktu itu aku cuman fokus bisnis sih waktu itu. Buka usaha makanan sama Penginapan itu. Iya, betul. Oke, kan dari tepuk tangan dulu. Ya, mulai jauh aja tepuk tangannya. Oke, akhirnya kalau itu nggak terjadi, Widya nggak sampai sini. Dan akhirnya punya lagu dan rilis baru kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Betul. Rilis It's You juga, single. Habis itu langsung mini album. Bener. Oke, nah It's You. Wah, aku masih terbayang mana It's You nih. Ada gimana ya? It's You. Sangat ini ya, easy listening lah. Tapi memang genrenya atau sukanya memang seperti itu, R&B atau apa segala macam. Aku pribadi memang suka R&B. Karena aku besarnya dari gereja dengerin musik gospel. Jadi nggak jauh dari R&B sih. Iya. Memang dari akunya suka. Ceritanya cerita cinta. Yes, tentang love story. Tentang kamu lah istilahnya kayak itu kan. Iya sih. Biasa penyanyi kayaknya terinspirasinya dari pengalaman hidup sih. Nggak jauh-jauh dari pengalaman hidup kan. Tapi banyak juga yang dari pengalaman hidup teman. Iya. Biasanya ada teman cerita, dijadikan lirik lagu kayaknya oke gitu loh. Nah, itu ya itu bisa juga dari teman sih. Iya juga masuk ya. Ada teman yang curhat berarti lah. Ya banyak. Cuma lebih ke pengalaman sendiri sih. Gitu. Jadi It's You itu kayak nginget masa-masa masih zamannya cinta monyet lah. Kayak berarti flashback nih era ke sekolahan waktu sekolah dulu. Bener. Apalagi ya masa-masa SMA. Pas lagi baru masuk SMP kelas 1 gitu kan, masuk lihat-lihat kakak kelas gitu. Berarti kamu suka kakak kelas ya? Pas lagi di ospek, kayaknya aku lebih suka yang lebih tua sih. Suka yang kayak apa? Anak basket atau anak musik? Anak band? Waktu itu anak basket. Selalu ya, anak basket itu jadi kayak populer runner di sekolahan lah. Tapi terpantau nggak sampai sekarang dia jadi apa itu?
di media sosial misalnya? si orang Mantan ini. ya? Bukan yang kamu kagumi berarti ya? Dia udah pindah sih jauh. Jauh lah. Sekarang jadi DJ kayaknya. Oh gitu. Oh nice. Kalau mantan pacar di masa sekolah ada nggak sih? Kamu sering dibully PDKT ya? aja sih. Aku Kamu nggak pernah di sekolah PDKT. aman pergaulan atau sering dikata-katain di Enggak sih. Aku Ada. termasuk bisa beradaptasi. Oh, berarti jadi aku tidak- nggak dibully. Tidak ada pembulian dari Nggak sekolah ada, ya? nggak ada. Oke, Mungkin nice. aku yang bully orang. Apa hobi waktu di sekolahan yang dikerjakan? Nyanyi. Aku memang Oh, tetap suka nyanyi ya? Memang udah dari sama dulu lah. olahraga. Olahraga juga. Olahraga Pak? Aku dari SMP udah nge-gym, suka nge-gym. Oh gitu. Terus makin kesini aku suka boxing, Muay Wah. Thai. Mukul orang pernah ya? Hah? Mukul orang pernah ya? Ya, di ring tapi. Betul, di ring. Di ring. Tapi ada cowok lah yang kayak aku mau badan lo ini tertampar habis itu. Oh ada, cuman nggak pernah sih. Karena kita nggak boleh Oh iya, jangan physical ya. attack Oh atau iya, oke, physical oke. abuse guys. Tapi kan di era-era sekolah tuh kadang ada aja kejadian yang memicu kita untuk Ada. marah kayak gitu. Cuman untungnya aku kayak sabar sih. Sabar lah. Sabar. Oke, apa kawan-kawan masa sekolah dulu melihat Widya sekarang nih udah ya ada lagu sendiri tuh membanggakan loh. Aku seneng banget loh teman-teman yang bikin Thank lagu. you. Gimana? Gimana Congratulations. teman-teman? Aku nggak Ada tahu nggak kalian bangga nggak sih yang DM kamu? Widya sekarang ini bla bla bla. Kayaknya sejak dulu The iya, Voice sudah ada yang kayak gitu kan ya. Aku bersyukur sih, maksudnya lingkungan teman-teman, lingkungan keluarga aku Support sih. support banget. Hmm. Jadi dengan karya-karya yang aku kerjain, mereka selalu support sistem pertamaku keluarga dan juga teman-teman. Banyak sih yang ibaratnya nggak nyangka, astaga Widya bisa ya Iya. sekarang kayak gini Sekarang kayak gitu. gini loh. Karena aku dulu zaman SMP kalau teman-teman boleh lihat fotonya, aku very kayak kutu buku, culun gitu. Kamu udah berkacamata sejak itu ya? Iya. Sangat-sangat iya kutu buku sih. Oh udah pada deh. Tapi kan lost banget lo. Lost banget. Lost banget. Jadi mereka kayak lihat aku, hah Widya sekarang Oh, kayak gini. kamu berubah banget ya. Iya. Kalau aku lihat dari Iya. kalau aku Ya, aku stalking akui ya. dari media sosial. Akui. Iya benar. Akui. Nah, siapa yang nulis lirik? Aku sendiri. Wih, Aku sendiri. berapa lagu yang kamu nulis orang? Semuanya. Oh, semuanya? 6-6-nya aku tuh sendiri. Oh, kayak apa tuh prosesnya? Kamu lirik duluan jadi atau lagu duluan jadi? Yang mana yang saling menyusul nih? Kalau aku yang semuanya aku biasanya bikin ini dulu, melodinya dulu. Aku cari dulu oke. chordnya. Sendiri atau bareng berapa kepala Enggak, bergabung? aku sendiri. Sendiri. Nice. Karena aku nggak bisa yang kayak terlalu banyak kepala. Jadi aku harus berdamai dengan diri Berarti sendiri. Ikam harus ada waktu di mana menyendiri. Betul. Iya. Mungkin di sudut kamar dengan satu komputer aja. Ya dengan lampu yang Ngeredup dan remang-remang. Oh emang ya. Orang-orang tuh kalau cari inspirasi harus kayak gitu ya. Iya benar sih, harus tenang. Jadi aku biasanya cari chord dulu kalau aku ya. Jadi aku bocorin nih aduh. Iya, maksudnya kan metode di belakangnya. Nggak apa-apa guys. Tapi Kita masing-masing punya Punya cara spesialnya. sendiri. Iya, punya spesial. Jadi aku ada lagu yang aku suka ya. Aku kulik chordnya. Nah dari chordnya si lagu yang aku suka itu, aku mainin terus aku cari feelku sendiri gitu. Oke. Boleh banget kan progresi chord ada kan. Ya. Itu Karena aku hal sebenarnya yang basicnya nggak bisa main musik yang terlalu detail gitu. gitu. Jadi aku dengan caraku ya lagu yang aku suka chordnya aku ambil gitu. Oke. Terus aku mainin dengan caraku sendiri. Tapi suara Ikam kan sudah ada nadanya. Jadi kan masalah orang kalau sudah nyanyinya bagus, mudah lah. Bikin lagunya mudah kalau udah nyanyinya bagus. Nah, Gitu. kita yang nggak nyanyi nih. Aku misalnya kan aku bisa nyanyi nih. Cuma Bisa kok, genjer-genjer. Udah genjer-genjer doang. Udah bisa nyanyi. Aku tuh kan genjer-genjer aja. Jadi maulah lagu tuh susahnya minta ampun kalinya bikin sendiri. Tapi aku bisa nulis. Cuma menyanyikan ulang tuh harus ada penyanyi lagi kayak gitu. Oh, I see. Nah, ketika ada penyanyinya, suaraku kan ada di chord ini. Nah, itu tuh kadang makan waktu. Suaraku tuh di D enggak, suaraku tuh di C misalnya kan. Oh ya udah kita ubah lagi nih. Jadi satu lagu tuh memakan banyak waktu. Itulah keberuntungan Anda ketika sudah pandai bernyanyi dan pandai Terima bermain kasih. musik. Terima Itu kasih damage-nya banyak. nambah tuh. Perempuan kalau udah bisa main musik, damage-nya nambah. Really? Aku sudah mulai haus. Amat, bikin sesuatu. Ada apa kita nih? Kamu tadi maunya Matcha. Anak nongkrong nggak ada? Anak nongkrong sih sebenarnya, cuman sekarang lagi mengurangi aja sih. Berarti suka ke coffee shop? Suka. Pernah sendirian ke coffee shop? Pernah Ngapain? beli kopi. Wah iya maksudnya betul. Beli kopi, ngopi, nongkrong. Ah. Ada yang dibuka misalnya, Oh ya, biasa baca kalau buku. misalkan lagi
mau nganu kerjaan aja sih. Cuman aku lebih sering nongkrong sama teman, jarang yang sendiri ke kafe buat ngerjain sesuatu, jarang. Karena kerjaanku nggak bisa di tempat rame. Kenapa? Kayak misalkan cari lagu, aku nggak bisa di tempat rame. Oh ya, ini sudah jadi pekerjaan Anda ya, nyari lagu ya. Ya. Membuat lagu, mempublikasikan, menjadikan itu. Jadi kalau misalkan ke tempat kopi ya biasanya nongkrong sama teman sih. Gitu. Oke. Ada pengalaman menarik ada waktu di Korea Selatan? South Korea. South Korea, Anda pernah ke Korea Selatan kan ya? Ya pernah liburan. Lo liburan aja? Liburan doang. Liburan doang. Ada yang seru lah, ada yang serunya di situ. Di sana ya opa-opanya ganteng. Oh, kamu penggemar Korea juga ya? Drakor? Aku suka Drakor. Apa? Tapi sekarang aku lebih ke film sih. Kalau drakor tuh soalnya bisa jadi candu guys. Iya, aku tuh sebenarnya aku sudah mulai mengurangi loh. Iya. Jadi aku kayak oke, jangan sampai kecanduan. Jadi kayak lebih ke filmnya aja sih aku. Filmnya kan sekali tonton sekali habis kan? Iya. Aku tuh udah mulai mengarengi kayak ini direkomendasikan, ini raminan. Jadi aku tonton loh, sudah mulai nih. 1, 2 oke tuh. Sekali melihat totalnya berapa? 16. Wah, iya dah nih waktu kepake nih 16 episode. Jadi kayak sudah terlalu banyak gitu. Jadi kadang tuh mau stop tapi kayak ada tanggungnya kayak itu, tanggung endingnya kayak apa? Bahayanya ya kalau. Tapi beberapa kali nonton drakor. Dulu aku pas lagi sekolah, sampai pagi aku rela belain nggak tidur terus lanjut sekolah lagi cuma nonton drakor. Duh nggak sehat. Bolos ya berarti ya. Kadang nggak sekolah bolos, aja ya. Kadang ya tetap masuk tapi di kelas tidur. Tapi ada teman berbagi kadang, maksudnya yang sama-sama suka kayak itu. Oh banyak, kayaknya semua cewek suka deh drakor. Ada loh. Oh iya kan? Iya pernah ada. Nggak normal. Iya, aku bilangnya kayak itu. Oh gak aneh nih cewek kan suka drakor tuh gak aneh kayaknya. Nggak normal deh kayaknya. Boleh aja. On proses kah? Ya. Oh iya. Proses. Oke. Kayak Pak, proses belajar bergitar Anda dari siapa? Ada mama suka atau papa atau keluargaku sebenarnya bukan musisi ya, keluargaku pengusaha. Sebenarnya nggak tahu juga. Rata-rata mereka punya bisnis ya? Iya. Dari kakek nenekku pengusaha semua, bukan musisi sih. Mungkin ada sedikit dari mamaku karena mamaku Manado. Ya kan Manado kan biasa ya terkenal. Belakangnya apa? Biasanya Manado tuh ada marganya tuh belakang. Aku kurang tahu marganya. Aku ingatnya ada kawan di Manado Kumendong gitu misalnya. Ada apa? Aku lupa sih. Kalalo. Oh, iya. Cuman mamaku Manado. Karena Pian lahir di awas di Banjar. Jual lo jadi. Papaku Banjar. Mamaku Banjar. Mamaku Manado. Nah, oh ya hari ini aku coba tahu. Mas ganteng sekali mas. Oke, aku harus thanks dulu nih. Terima kasih. Makasih ya. Ini enak nih mas nih. Enak dong, karena ini juga dari Terjebak Kopi. Terima kasih Terjebak Kopi. Terjebak Kopi. Yes. Ini ada kopi ini akan menemani semestamu dengan semestinya. Keren dong. Cakep. Bisa jadi lagu kayaknya nih. Harus lah, nanti lah sekali-sekali lah bikin lagi sesuatu. Apa namanya kopinya tadi? Terjebak Kopi. Terima kasih Terjebak Kopi. Ya, jadi for info teman-teman, Terjebak Kopi ini udah ada di Banjarmasin. Dia pertama ada di Banjarbaru, Prolog, dan itu tempatnya oke banget. Kita terus minum dulu. Dan gimana? Enak ya? Enak lah. Aku pecinta matcha baru. Oh ya, pas banget ya keberuntunganmu hari ini. BTW sebenarnya datangnya Widya tuh memang jodohnya harus tanggal hari ini kita janjian. Kan kita sempat reschedule ya. Iya, betul. Jadi kawan-kawan sebelum datang ke sini tuh entah kenapa nih kejadian harus di aku betul. Aku tuh biasanya selalu bawa ini loh, kayak rambut ini. Oh ya. Jadi kemarin editor diedit kayak akhirnya kebuka lah. Kayak bisa hidungku dikenali kayak pras biasanya kalau di mau bunga suara sih Bin ya. Astaga, ada cantik loh. Ada aku sama cantik dari soalnya dia bilang, wah cantik ya nih kayak apa? Udah kayak kalah saing tuh di sini. Jadi aku di episode Dendi kan teman kita juga kan. Dendi itu waktu itu, wah aku tuh ketinggalan kayak rambut. Astaga, kenapa pas ketinggalannya tuh pas syuting, selalu aja pas syuting. Kayak benda sakral buat Pian. Iya, padahal hari-hari biasa pas kada ada syuting, itu kan ada tinggal. Biasa aja tahu jebuannya aku bawa, kayaknya aku andak di bantal apa sudah apa. Kenapa pas bila syuting tuh ketinggalan? Akhirnya aku mikir lah, ayo udah beli aja deh. Kayak itu lah. Tapi kan sudah jalan, sudah keluar. Terus? Tapi kada sampai di situ aja. Ini akan berkaitan dengan kesangannya. Kenapa kalau bagi salah? Kenapa Pak? Bebas ya. Jadi pertemuan Widya denganku hari ini tuh penuh keberuntungan bagiku lah. Hal sederhana yang harus kusyukuri. Jadi setelah kita ber-DM di Instastory,
aku melihat instastory siapa kayak itu storynya itu nasi kuning. Nasi kuning foto itu. Wah iya enak nasi kuning aku nih. Makan nasi kuning kita kalau ditahan-tahan nih kan. Nasi kuning Banjar pulang lo. Sudah. Akhirnya setelah siap-siap sore kan menjelang mau kesini turunlah aku nyari nasi kuning. Cuma aku tahu di Banjarbaru nasi kuning di mana. Kalian cari nasi kuning sore. Kalau pagi banyak. Iya betul. Ini satu keberuntungan mestinya harus ke sore. Habis itu ketemulah warung Isau. Warung Isau ini ternyata terkenalnya banyak tahu warung Isau. Karena tahu. Oke nanti cari. Hanya tahu. Jadi ada masakan Banjar, wade-wade Banjar gitu. Khas lah. Ketemulah warung Isau. Pesan nasi kuning. Singkatnya akhirnya yang kuhandaki dapat nih ketemu aku nih. Oke. Dapat nih nasi kuning nih. Ada apa lah ya biasa kan beli makan ya sesuai dengan yang kita inginkan senang aja kan. Senang. Ternyata di sana aku ketemu Pak Camat nih. Ya Pak Camat yang tahu aku. Enggak, banyakin makan supaya lakas banget lauk ya. Oh Pak, makasih banyak kok. Makan. Ternyata lewatlah proses drama itu basa-basi. Aku mau bayar berapa mang toar lun? Sudah tadi dibayar lawan yang si Dini murid tuh. Wah, senangnya maka kehendak aku nih. Habis itu dibayari nih makan. Wah, rezeki alhamdulillah maka hari ini mah sudah siap. Prepare benar ulun nih hendak bertemu Widya nih malam ini. Podcast. Ya udahlah satu rezeki lagi kan. Habis itu mencari sadarnya di situ tuh bahwa aku hendak pakai rambut tertinggal. Akhirnya singgah aku ke Pak Harto. Iya. Singgah ke Pak Harto dan nyarilah. Tapi kededa yang biasanya aku pakai itu belilah yang model seperti ini ya akhirnya nambah lagi masih ada harganya guys. masih ada harganya loh. Akhirnya aku belilah yang model yang lain tapi ya sampai ke rumah nih akhirnya jadi banyak karena ketinggalnya kan di rumah begitu. Jadi di rumah banyak lah koleksi ya gitu. Belum selesai. Di tengah jalan menuju ke sini aku ketemu teman karena aku udah calling akan minta kopi untuk syuting drop produk gitu loh terjebak kopi ke temanku kan. Tapi kayak apa ngambilnya lah karena dia ada punya kurirnya ya mungkin via ini bisa aja punya online gitu kan. Tahun Pajar apa siapa lagi jadi mau disuruh kayak itu kan karena kru kami sedikit. Di tengah jalan aku ketemu sepupu yang hanya Gojek juga. Dan nggak tahu kenapa ketemu kan. Tapi ketemu aja udah. Tiba aja lah. Langsung lah karena jam 8 ambilin di sini nih berapa biayanya kan aku bayar. Bilang ya aku untuk operan syuting. Oh kayak itu aja kakak ya kayak itu aja. Oke sudah. Beres kan? Sampai sini aku tinggal nunggu aja banyak orang waktu aku nunggu gitu. Jadi hal yang sangat kusyukuri adalah ketika syuting kan kami sangat prepare banget gitu. Banyak keberuntungan yang hingga aku. Terima kasih sarannya. Panjang kisahnya. Udah itu aja lah. Begitu kisahnya. Alhamdulillah. Kayak apa hari ini? Mau berkah lah. Minum dulu udah minum. Setengah habis. Ini enak nih. Terjebak kopi. Jadi dia baru opening teman-teman jurnal 1.0. Jurnal 1 itu ada di Banjarmasin di jalan. Jalan apa selalu tuh Jan? Pelamboyan. Ini kok refill kayo? Enggak, cuma itu. Ada tapi rasa lain. Kalau mau aku refill kan. Boleh. Enak. Nice. Jadi Piani ketujuh inilah pakai jepit lah. Oke. Asalnya pakai ini Piani loh. berapa lawas sama manjangin rambut nih kak? Kita ngomongin rambut malam ini. Ikan berapa lawas ini manjang ini? 2 tahun adalah. Kalau aku termasuk cepet sih, setahun udah panjang. 8 bulan udah bisa panjang lagi. Aku 2 tahun. Ini aku baru potong. Oh, potong di Hendepi. Di Hendepi sedikit sama. 2 tahun aku. 2 tahun dari jabrik. Dari yang cancang-cancang. Rapian enak gondrong. Kenapa ya waktu itu udah malas ke barber lo. Barbershop tuh udah malas banget dah. Kerancakan. Tapi aku memang cita-cita dulu pengen punya rambut panjang sejak sekolah. Sekolah di tengah itu harus lo kan. Tapi aku suka yang gondrong. Oh masa? Wah, udah jarang gak gue. Minta ditangkap. Jadi kayak kenapa ya jadi aku suka panjang dulu sering dilarang loh. Ketika aku sudah bekerja yang bukan instansi, terus aku juga tidak terikat dengan kampus atau sekolah, ya udahlah panjangnya aja kenapa sih? Dan bikin aku happy banget. Aku senang banget. Akhirnya aku bisa panjang nih. Keren sih kak. Gue suka gaya lo. Nice. Aku suka dipuji-puji kayak ini. Refill dong satu lagi, Mat. Ada lagi rasa yang lain aja, olah rasa yang lain aja. Rasa yang pernah ada. Kamu gak pernah ngerokok? Aku mencoba menahan loh kalau menghargai Anda. Boleh jangan. di sini. Boleh. Enggak sih, aku enggak ngerokok, enggak nge-vape juga. Tidak tergoda ya? Iya.
sempat sih diajak tapi aku kayak thank you. Tidak menikmati. Enggak sih, enggak Iya, nggak nikmatin. apa-apa. Nggak pakai sampo. Ke rambut lagi. Sampo apa? Aku sampo kuda. Beneran serius. Enggak sampo Sampo umum aja. sampo umum aja yang ada di Alfamart. Oh ya gitu. Iya. Mereknya. P. Oh ya, udah tahu. Tahu. Aku tuh pernah berapa kali lah orang komen ke lo. Aduh abang nih samponya apa yuk gitu kan. Sampai ada yang DM. Apa gerak sambung pianika? Oh serius bener nih. Berarti tahun ini kan bergaya. Karena bagus sih. Bagus, Kak, Aku karena tahu dampaknya seitunya banget dia yang melihat lo. Dulunya sih HN ya, HNS lah gitu kan. Habis itu karena itu kita sedang ramai boykot kan, terafiliasi gitu kan. Aku tinggalkan lah itu. Akhirnya aku nyari lagi apa ya cocok. Sempat tuh ke yang formen tuh. Tapi yang harus suka baunya aku terlalu cowok baunya tuh. Kayaknya bisa coba yang punya aku deh. Oh, boleh. Itu bagus soalnya untuk tapi rambut akhirnya aku panjang. ketemu. Oh, udah Pokoknya ada label hijab aja. Sampo itu sampo hijab. Oh, itu enak banget. Jadi nyaman, sampo hijab tuh nyaman banget. Oh gitu. Untuk rambut Aku panjang. belum coba. Coba-cobain. Boleh coba ya? Boleh dong. Kan itu label aja. Oh ya. Nggak harus Anda berhijab harus kan. Kayaknya kandungannya sama aja sih. Iya, karena kenapa ya? Dia bikin mungkin kandungannya lah. Waduh ngomongin sampo serius banget bener masalah sampo nih. Tolong brand sampo boleh. Tolong brand sampo ya masuk sini ya. Sampo Sini lokal ya. banyak kayaknya yang bagus. Tapi cita-cita aku dari kecil waktu itu aku pengen jadi iklan sampo sih. Oh iya kah? Jadi dulu aku kecil waktu itu rambutku panjang. Oh sampai gini. sampai ini bungkung Karena pantat mamaku malah. pengen banget aku jadi iklan sampo. Oh, lucu ya. Mama pengen jadi iklan Iya, sampo. jadi Oh, dia aku dari mungkin kecil senang itu melihat. disuruh tampil terus, disuruh jadi model gitu. Oh, Cuman oke. mungkin karena jiwaku bukan yang feminin banget, jadi aku menolak waktu itu. Oh iya, kamu tidak orang yang terlalu manners sebagai cewek Cewek, feminim. Jalan pun kayaknya gagah banget lah. Jadi ke masuk tadi sudah, wah, ini gagah nih kada kayak ini salamannya nih kayak ini. Ya bro. Keren. Gitu. Akhirnya Tapi ya sampo boleh hijab. sih nanti. Coba sampo hijab ya. Dia adem, cool. Wah, recommended nih. Coba aja sampo buat hijab. teman-teman semua. boleh Siapa tahu kamu yang coba. punya rambut panjang, coba ada sampo hijab enak. Sampo hijab. Enak Apa aja lagi. labelnya, apa aja mereknya, pokoknya ada label. Hijab aja. Apa yo? Kenapa tuh? Apa yo? Apa yang dipecah? Batu. Bener nih. tadi Nice. ada Apa arti album yang baru rilis itu? The Amore. Amore mio. Amore itu kan Bahasa Italia ya. Italia. Italia. Apa artinya? Cintaku artinya. Cintaku. Iya, jadi kayak aku curhat Mhm. dengan keenam lagu ini tentang perjalananku dalam percintaanku gitu. Oh, berarti memang ini benar lah, erat benar Iya. lawan memori lah. Bener, jadi lagu pertama yang aku cipta itu It's You. It's You ini Oh, sorry, itu pertama. pertama. Oh. Jadi It's You ini pertama aku ciptain tentang perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi waktu itu aku nginget masa dulu lah, gitu kan. Jadi suka sama seseorang, sama si cowok ini, lihat gitu kan. Pertama kali kayak langsung Wah, kayaknya aku suka banget nih kayaknya kayaknya. suka banget gitu kan. Tapi dia suka aku enggak ya kayak. Iya, jadi lagu itu tuh baru akunya yang suka. Oh, Dianya oke. belum ngerespon. Belum berbalas ya. Jadi aku cuman kayak it's you. Oh ya, mengagumi ya. Iya, setelah beberapa lama aku waktu itu nggak pernah yang namanya ngerasain suka sama orang gitu. Jadi pertama kali lihat dia langsung kayak berbunga-bunga. Gitu. Oh, aku bisa membahas banjarakan nih. Apa tuh? Modelnya kayak ini. Sebenarnya yang siapa lagi yang kada ikam gitu kan? Nah, kecil banget. Siapa lagi yang kamu kada ikam nang menghibungkan hatiku nih? Nah. Tapi kada terpanggirakan tuh kada ungkapakan launinya. Wah, mantap. Wah, dua lagi. Terima kasih ya. Ini apa? Ini La Mantap, Viola. Wow. Ini Aruna. Namanya beda-beda. Lucu ya? Lucu banget. Apa nih namanya? Amat tetap kayak itulah penampilannya lah. La Viola. La Viola. Ini Aruna. Ini Kamu apa boleh nih? pilih. Lemon nggak? Enggak tahu, pokoknya dapatnya produknya gitu aja. Kamu boleh coba Mantap keduanya. nih. Terjebak kopi banyak banget. Iya, terima kasih Terjebak Kopi hari ini sangat mensupport kita ya. Thank you so much. Kita foto dua ya. Nah, dikit. Sarangnya Sarangnya. terjebak kopi. Nice. Nah gitu, jadi It's You tentang pandangan pertama. Terus lagu kedua aku ciptain judulnya Stay With Me. Stay with me. Stay With Me itu ceritanya tentang kita udah bareng nih, udah saling kayak menyatakan cinta. Terus aku udah berhubungan sama dia, maksudnya menjalani hubungan, udah nyaman, kayak aku nggak mau lagi
cari orang lain. Nah, Jadi, nggak mau pindah ke lain aku hati mohon lagi. kamu tetap sama aku gitu. Wah, agak Gak ini stay ya, with me, gitu. agak protektif ya. Ya, Untuk yang lain. ya benar. Kayaknya berlanjut deh kayak lagu selanjutnya kayak lanjutannya Ya, lah. jadi kayak lanjutan. Oh, iya. Terus masuk ke Fuck This Feel. Itu tuh momen hubungan ini kan nggak selalu yang kayak baik. Iya, tidak selalu berjalan indah. Pasti ada bumbu-bumbu dong. Bumbu-bumbu yang membuat amarah, emosi, cemburu gitu kan. Yes, yes, Jadi yes. kayak fuck gitu, kayak fuck this feel gitu. Warnanya Jadi kenapa cinta gerak? lah Ikam, tapi Ikam tuh baru muar gitu nah. Kenapa Ikam tuh bilang kayak kada sadar aku tuh sayang bener. Bujur. Kayak Ikam tuh cinta kak sama Nda, tapi tapi Pina kayak kada paham tuh. kayak Kada peka. Tapi cowok udah kayak itu sih. Cowok umumnya kada bisa peka. Gitu. Ya cewek emang harus bilang maunya apa gerang gitu. Nah, terserah bang biasanya. Nah terserah ini yang memang lah sudah bawaan kodrat gitu. kalau dia apa-apain. Jadi Terserah kayak aku terserah apa. Di Fuck This Feel itu aku menceritakan bahwa perasaan ini tuh campur aduk, cinta, benci, suka, enggak gitu kayak fuck gitu. Aneh lah pokoknya. Tapi aku nggak mau lepas dari Ikam gitu. Tapi aku maunya Ikam kayak apapun keadaannya aku maunya Ikam. Ya. Karena perlu aku mencari hal lain di orang lain ya lo. Bujur benar. Nice. Tepuk tangan lo. Seberapa suka, seberapa cinta dan ketujuh pian lawan musik? Menurut daging kayaknya. Musik is my life ya. Benar. Music is my life. Dari dalam, Music is my dari halus menyanyi lah. Ya. Nyanyi. Dan akhirnya ketemu ini tahun terbaik ada sih. Ya. Menurut Pian. Benar. 2024 kayaknya very Bashir. For you. For me. Tapi kayaknya buat semua orang deh. Yes, Aku kita juga ngerasanya kayak mengharapkan gitu hal sih. itu. Kayak 2024 tuh tahun pengharapan. Iya, banyak orang-orang yang mulai mencapai titik baliknya dari hal-hal yang dulunya sangat terpuruk. Kayaknya tahun ini banyak hal yang baik yang menghampiri kayak gitu kan. Benar. Jadi sebelum adanya It's You, ini aku cerita dikit nih. Boleh dong Boleh cerita. kan? Jadi waktu itu sebelum It's You ini ada, 2022 Desember, aku kan ikut sebuah ajang kompetisi lagi nih. Lagi. Di Setelah Jakarta. yang itu ya, setelah yang kesinggung tadi ya. Beberapa tahun kemudian kan pandemi Covid panjang, 2022 ada audisi lagi. Di sini di Jakarta? Di Jakarta. Oh, oke, aku yang nggak tahu Boleh nih. sebut merek nggak ini? Boleh dong, karena masalah. Indonesian Idol. Oh, boleh. Oh, ikut Ya, Idol 2022. Audisinya 2022 tapi Baik. tayangnya 2023. Oke, berarti angkatan Salma kan? Iya. Oke. Jadi aku waktu itu ikut, udah sampai di Jakarta. Babak pertama cuman aku tereliminasi. Oke. Waktu itu cuman dapet 2 yes aja. Kan minimal 3 kan. Jadi aku pulang itu sedih banget, Kak. Jadi kayak aku udah bertahun-tahun gini terjebak di Banjarmasin lah gitu kan, karena pengen pandemi, keluar nih. pengen keluar berkarya gitu kan, kayak ngejar karir. Pas nyoba gagal gitu kan. Pulang waktu itu di pesawat aku nangis, kan sedih. Berdarah gitu air kan. mata. Basah nih, basah nih. Iya. Basah banget. Gak bisa terbendung lagi aku nangis. Aku termasuk orang yang susahnya nangis. Tapi termasuk yang susah nangis. susah. Maksudnya, Berarti itu sangat terbawa perasaan sampai benar-benar meneteskan. kayak aku udah sedih banget, udah hopeless banget waktu itu 2022. Oke. Karena waktu itu juga situasinya kayak mungkin di dalam diriku ya aku lagi battle aja sama diriku sendiri, mau ngapain ke depannya, apa yang harus aku kerjain gitu kan. Jadi kayak banyak hal yang dilema gitu. Bisa ngerasain gak Kak posisi yang kayak aku pengen lakuin sesuatu tapi kayaknya kok nggak ada jalannya gitu, bingung mau ngapain. Jadi momentum setelah pulang itu aku sedih banget, aku nangis di pesawat. Waktu itu aku cuman kayak ngomong sama yang Maha Kuasa, apa yang harus aku kerjain gitu kan. Aku udah nggak tahu lagi mau ngapain, kayaknya apa yang semua aku harapkan kayak udah buyar gitu kan. Terus tiba-tiba aku ngambil handphone terus aku ngetik. Terus tiba-tiba kayak ada melodi aja di kepala aku gitu. Terus aku kayak cuman kayak gitu di pesawat. Kayak menggumam ya. Iya menggumam gitu. Menggerutu bukan? Gitu. Jadi aku dapat melodi nyanyian. Aku bersenandung berarti. Ya, mencari kalimatnya apa nih yang pas nih. Ini ada pander, ada humming kan ada kan teori humming. Ada pandai berpander. Pander. Ya, bersenandung lah guys gitu kan. Akhirnya aku dapat It's You itu di pesawat. Oh berarti kayak iya gitu. Oke. Jadi aku dapat lagu It's You di pesawat. Padahal lagi sedih tapi lagunya kayak happy ya. Gitu. Meskipun dan itu idenya di pesawat ya. Berapa orang yang tahu ini bahwa itu idenya di pesawat itu tiba-tiba datang? Enggak baru di sini ya, aku bilang ya. Enggak sih, aku udah sudah ngomong ada di lain-lain cerita juga. Oke.
Jadi waktu itu aku dapet di pesawat, tapi anehnya kok aku dapetnya lagunya happy gitu kan, padahal aku lagi sedih waktu itu. Ya, bisa Jadi waktu itu aku kayak dapet satu pesan gitu. Kayak yang Maha Kuasa tuh tiba-tiba langsung jawab doaku, kayak pertanyaanku, kok kenapa sih aku dalam keadaan yang gagal ini? Tapi dia langsung kayak kasih aku jawaban gitu. Terus aku pulang sampai di Banjarmasin tuh aku kayak membawa sesuatu tujuan yang baru gitu. Jadi aku kayak, oh ya, aku tahu apa yang harus aku kerjain. Jadi aku waktu itu selesain sampai sebenarnya ada 8 lagu waktu itu. Tapi dari 8 ini berarti kayak ada tanda kamu memang harus bikin something. Ya. Media gitu. Setelah sekian lama aku nggak bisa bikin lagu. Gitu. Jadi I try ambil instrumen, coba mau bikin lagu nih, niat banget tapi nggak bisa dalam beberapa tahun. Terakhir aku bikin lagu itu di tahun 2017. Tapi itu rohani. Lagu rohani untuk gereja ya. Rohani. Terus ikut ajang, fokus ikut ajang nih. Jadi, kamu termasuk yang pemburu dolar juga lah. Maksudnya kompetisi. Iya. Dia nyari ada audisi kompetisi. Mau cari pengalaman ikut. Ya, kayaknya aku harus membuka diri deh, gitu kan, cari pengalaman. Akhirnya beberapa tahun aku nggak bisa bikin lagu Kak, bener-bener nggak bisa. Kayak kedada aja. Inspirasi atau keinginan kedada juga. Keinginan ada, tapi kayak kada ada jalan lah itulah. Iya, kayak harus kayak apa? Kok nggak dapet. Akhirnya di momen itulah saat aku lagi gagal, momen itu ternyata membuat aku bisa kembali bikin lagu dan akhirnya nice. terrealisasilah Amor Mio. Amor Mio tadi. Tapi berapa lagu di situ? 6. Berarti ada 2 atau berapa lagi yang disimpan? Maksudnya dalam kepala mentahannya? Iya. Blueprint. Nanti ada lagi. Ya, nunggu aja lah. Ya, semoga Amor Mio ini bisa menjadi awal yang baru, yang baik buat Widya Angela ke depannya. Yes. Itu singkat cerita soal hal-hal yang berkaitan dengan musiknya, dengan musiknya Widya. Tapi tadi apalah aku kan sudah ngomong. pasti kayak itu. Minum dulu. Biasanya ada inspirasi kalau sudah bisa sampai kepala. Seruput kopi dulu kan. Ada hobi lain lah, saya nyanyi lah. Baca buku. Enggak, aku gak suka baca. Kada suka baca novel? Ada. Enggak, aku suka lebih ke nonton film malahan. Film favorit deh. Film favorit aku sepanjang masa Titanic. Up itu kan yang animasi ya? Iya. Oh iya Kak. Aku suka banget. Iya, tapi memang bagus sih ceritanya. Keren banget. Keren. Film Up. Terus sama John Wick. John Wick. Aku kan nonton John Wick lagi. Suka banget, harus nonton Kak. Aku boleh nanti itu manusia terhebat yang aku tahu, nggak mati-mati. Tapi kan dia sampai 4 ya, yang paling baru John Wick 4. 5 lah. 5 rasanya. Kalau nggak salah guys, 4 atau 5. Kamu suka ke bioskop? Suka. Suka sama ya. Suka. Nantilah kita nonton bareng lah. Boleh. Oke, Widya apa tadi ya? Ada tadi, aduh ingat aja tadi. Kak, ingat dulu. Gitu terus. Langsunglah kita permainan lah. Jadi di sini ada permainan teman-teman. Ada beberapa pertanyaan. Mana yang artinya? Mudah-mudahan ada jauh dari sini. La Viola. Ini bersoda kah La Viola nih? Sepertinya iya. Sepertinya ya. Kamu coba dulu. Can't. Bisa buka? Aku nggak bisa bersoda. Aku bisa. Gak apa-apa, aman. Gak apa, yaudah. Wow, apa nih? Kita inginkan gitu kan, kita doakan bersama beberapa lagunya hits lah, meledak, banyak yang dengar. Habis itu Widya makin banyak nih kayaknya jadwal manggungnya, nyanyinya. Apalagi hari terdekat malam minggu ini. Yes. Biasanya ada terus lah malam minggu, pasti ada menyanyi kemana. Enggak juga. Okay. Terima kasih teman-teman yang sudah dengarkan lagu Widya. Bang Apung juga yang selalu membawa kesana kemari. Thank you Bang Apung, sudah nganterin sampai sini ke Banjarbaru. Oke Widya, di sini ada kartu namanya obrolan kita, tapi ini beda sih cerita kita sekarang ini. Kamu pilih 3 kartu untuk dijawab. Cari cara sendiri untuk menjawabnya. Alright. Oke, nanti aku yang bacakan. Nanti aku bacakan pertanyaan. Ini acak nih. Acak oh ya, 3. Boleh. Nah, 3 kartu aja. Acak dulu kayaknya. Boleh. Senyamannya Anda. 1 taruh sini. Oh iya, pertanyaan. 2. Aku pengen tadi apa? 3. Dah. Oke, yang mana yang dipilih itu ya? Ini 3. Sini. Sebelum aku bacakan pertanyaan dari kartu, ada pertanyaan dari netizen
Alright. Yes, karena aku kemarin lemparkan pertanyaan. Apa? Oh iya, baru ingat. Pertanyaan pertama adalah bukannya drop grup pula. Loading pula. Jangan kapian buka aja. Kapian buka ya. Cap apa? Kapian. Kenapa ya kamu ketujuh melihat? Oh iya kah? Ya. Aku mengabulkan permintaan gestar ya. Tuh, gitu. Set. Nah, kayak itu Oke, Pak. Dimas kayak. Wah, cantik banget. Aku kalau manggung, Pian mau lah jadi model. model apa dulu? Model sampo. Kalau kira model video klip kamu. Tergantung, boleh. Langsung boleh. Langsung iya aja. Mau dong, mau lah. Mumpung lagi panjang sebelum dipotong. Karena aku ada dengar rencana mau potong. ada ketika aku punya video musik. Oh. Ketika aku yang punya video musik. Oh, oke. Tapi karena aku belum ya udah nanti aja dulu. Berarti mau bikin dong. Tapi kededa rencananya, kapan-kapannya tuh kededa. Mau hanya mau aja. Jangan dipotongin kayak bagus kayak gitu. Tapi usahanya kededa lagi. Kan ayo potong tapi kena kan. Tahu lagi. Pertanyaan pertama. Mana Jar? Jauh juara. Apa tuh? Pertama, tipsnya dong dari Soma Hazir. Ini adiknya Ziza nih. Adiknya Ziza nih. Soma. Iya, I know. Tipsnya dong biar bisa produktif. Terus pengen banget bisa bikin lagu yang keren kayak Kak Widya. Makasih. Terima kasih Shoma. Tipsnya dong Kak. Nah, itu. Tipsnya supaya produktif. Jangan malas. Karena dia nyanyi juga kan. Shoma ya bagus juga. Itu potensi anak Banua juga tuh. Ya, bener, yang luar biasa. Apa ya tipsnya jangan malas aja sih. Jangan malas aja. Apapun itu ya, mungkin Ya, nyari apapun. lagu, dengerin lagu. Bener. Jangan malas. Karena kalau kita udah malas ya gimana mau ngerjain kan. Terus jangan kebanyakan mikir. Jadi kayak jangan terlalu banyak pertimbangan. Oh aku takut ini, takut salah, takut ini. It's okay. Pada saat kita mau nyoba, kayak aku misalkan mau nyoba bikin lagu, padahal aku nggak ada basic yang dalam kan. Tapi ya udah nyoba aja. Beraniin aja berarti. Iya. Intinya nekat aja. Nekat aja. Lakuin. Jangan dengerin kata orang. Jangan. Yang penting gawe yang pun sorang, nah bahasanya kayak itu. Jujur. Keren. Soalnya ini 5 tahun sampai 10 tahun akan datang dia akan jadi orang. Yes. Pasti dicari-cari lah. Iya, benar. Disukai banyak orang lah, termasuk Shoma, sarangnya. Sarangnya. Semangat adekku. aku sering DM-an Sama Shoma juga. lawan mamanya malahan. Oh, lawan mama ya. Lawan Mama Yuns. Tante. Mam Yuns. Tantenya keren juga sih. ya. Oke. Keren keluarga musisi mereka. Next pertanyaan dari Arza Rahim. Kamu udah pernah ketemu Arza Rahim? Arza. Dia jurnalis. Mungkin pernah ya kayaknya. Tahu lah. Kayaknya pernah Hai, nih kakak. wawancara. Usia berapa dan ada rencana nyari jodoh orang Banjar jual lah. Baca oke. Sebentar, aku untuk urusan umur biasanya aku tuh jarang meleset nebak orang. Oke. Nebak Sekarang kamu teman. nebak umurku. Kita kan belum ada obrolan soal umur ya. Belum. Kada sama sekali loh. Benar-benar fresh kita baru pertama. Jadi aku ngobrol. biasanya jarang meleset kalau nebak umur seseorang. Wow. Kalau udah saling berbicara kayak itu kan, saling ngobrol. Panjang tahu nih. Tuh kayaknya sih ini tuh jawabannya. Iya. Tapi kalau memang keliru di konfirm ya. Oke. Ya selisihnya paling setahun 2 tahun lah salahnya. Oke. Berapa? Oke, kita cari dulu. Awal dulu ya. Ini bukan mistis teman-teman, ini saintistik ini. Ini neuroscientist. Depannya 3 pasti. Depannya 3. Kita cari depan dulu nih. Aku jawab. Enggak dikonfirm dulu. Kalau keliru udah lepas berarti belakangnya. Salah. Salah berarti ya? Salah. Bener salah ya? Salah. Oh, udah jauh benar berarti. Udah salah berarti. Oh iya udah. Udah salah. Oke. Berarti udah di bawah 30 ya kan? Iya. Ayo udah itu aja. Itu Arza Rahim. Pokoknya umurnya di bawah 30. Kamu enggak masalah ya di publish ya? Nggak Oke. apa-apa. Berapa nomornya? Aku 24. 24. Tahun ini 25. Oh, muda sekali masih ya. Yes. Muda banget. Kenapa saya terlihat Keliru dong. Kali ini aku keliru. agak lebih dari umur ya? Enggak, maksudnya ya umumnya kamu punya talenta segini tuh kayaknya udah punya pemikiran yang sangat dewasa. Tapi kelihatan dewasa banget. Really, terima kasih banyak. Dari cara berbicara pun lah, loh. Terima Karena kasih kita ketemu banyak. orang yang juga 24 tidak seperti ini kan ya. Oh ya. Karena mungkin kayaknya aku ngumpulnya kan kayak sama kamu. iya, itulah. Sama senior. Oke. Nah, Arza Rahim udah dijawab. Terus ada rencana nyari jodoh orang Banjar jual lah. Emang ada plan ya biasanya nyari jodoh tuh ya? Enggak ada sih. Karena ada sih. Kalau aku termasuk orang yang Tapi ada kayak keinginan. Keinginan siapa sih yang nggak pengen punya jodoh? Pastilah. Cuman aku di posisi yang kayak nggak nyari, tapi nggak ngebet. Tapi kalau misalkan ada, dan orang Banjar juga ya kadang. ya nggak apa-apa. Ya kenapa? nggak masalah. Kadang harus bule atau orang luar. Enggak. Harus Cina kada? Harus koko kada? Untuk Cici, Yayan. Sebenarnya nggak rasis sih guys. Kada biasa aja lah, jangan beranggapan rasis lah. Enggak, Kalau kau sudah kawan sih kada apa biasanya. Enggak. Kada lah, umum aja lah. Enggak Nice. harus.
Oke, segitu pertanyaannya dari netizen. Alright. Sekarang kita baca pertanyaan dari kartu. Nah, pas nih pertanyaannya nih, karena ini kan penyanyi ya. Musik terbaik yang pernah kamu dengar? Musik terbaik. Genre atau Boleh kamu artis? katakan genre, boleh kamu sebut penyanyi. Justin Bieber. Justin Bieber, oke itu penyanyi itu. Ya. Termasuk musik-musiknya juga. Musik-musiknya R&B, pop. No, Justin Bieber. Aku dari kecil memang belieber banget, Believers banget. Baby, Sejak yang baby, 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 oh Iya. yes. Jadi aku User kayak- juga, usernya juga si User kan? User loh namanya. Usher. User. User tuh yang User itu kan bener. pengguna ya. User. Apa Acer? Acer kan nama laptop nah. Iya. Iya. Usher. Acer ya. Ya. Usher kan ininya dia kan waktu itu. Kamu tadi pilih 3 kartu kan? Iya. Mana sebutinnya? Itu gugur nah. Gugur tuh kan di bawah. Oh iya. Langsung makan kartu-kartu yang gugurnya aja dah. Acer. Ya. Justin Bieber. Next question, sosok yang menginspirasi. Lagi Justin Bieber lagi. Ya, Justin Bieber. Termasuk. Oke. Termasuk. Kalau penyanyi wanita yang kamu suka? Kalau luar negeri saya suka Adele. 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 Ya emang bagus sih emang. Adele. Dia kayaknya diidolakan semua orang. Sama ya. Taylor Swift. Taylor Swift. Dan Dan kamu mendengarkan musik mereka setiap hari? nggak tiap hari sih kalau sekarang. Tapi pasti suka memutar lah ini. Iya. Terus kalau yang Indonesia aku suka Niki Zevanya. Tahu Niki Wah, Zevanya? kan tahu. Niki Zevanya. Niki. Niki Niki. Zevanya. Oh, tahu. Niki Zevanya. Aku ada lewat tuh di timeline tuh. Dia kan orang Indonesia tapi dia sukses Yes, di Video yang lewat di aku tuh waktu dia USA. stop nyanyi yang lain pada nyanyi lagunya dan dia kayak terharu gitu kok Oh, semua iya. pada hafal lagunya. Iya, Lo, iya, itulah iya. orangnya lo. Heeh. Ada salah. dia. Masih muda lagi lah. Terus Isyana Sarasvati. Yes. Pertama kamu publish foto album itu, foto lagu Kesinimu itu. Wah, itu Isyana Banar nih. Aku aja udah komen lo. Wajah Anda Isyana sekali ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah Ya mengatakan hal menganggap itu. saya Dan- mirip Isyana. itu. Semoga Kak Isyana tidak menyesal Oh mirip tidak saya. dong. Ya kan Anda juga berkomunikasi dengan Isyana kan. Ada hal-hal dari Isyana yang pernah Ikam tangkap, pernah bilang apa ke Widya? Pernah. Jadi waktu aku di blind audition dia bilang kita punya kemiripan katanya. Oh dia langsung bilang Iya, kan. di situ aku kayak Wah, Aku udah bisa dikonfirm kayak- sama orang ini di situ. oh my god. Bahkan suaranya, cara nyanyinya loh. Masa sih? Aku putar ini di lagunya dia It's You di rumah. Ah. Istriku sedang berjemur pakaian lah, mengerjakan hal lain. Nah, ini lagunya nih Beb, yang akan aku podcast gitu kan. Aku kan biasanya bilang siapa yang akan podcast, aku bilang. Cara nyanyinya kayak Isyana tuh. Kan ini kan udah lihat orangnya, belum lihat orangnya ini. Baru dengar suaranya. Ala-ala sama Isyana sama apa dia bilang satunya lagi ya? Raisa. Oh. Gaya-gayanya kayak itu. Oh ya, tapi bagus loh suaranya. Bagus, memang bagus penyanyi kan. Kamu pernah kan melihat orangnya? Belum pernah. Nah, lo mirip. Langsung kayak gitu. Tapi dia dengar dulu. Oke. Dia dengar cara kamu bernyanyi dulu. Artinya ya memang Iya, bagus. Kamu senang kan ya? Seneng banget. Oh ya udah bagus. Seneng banget kayak bermimpi saya. Semoga sampai aku bisa collab sama Kak Yes, Isya. dan karir kamu sebegitu besarnya nanti di se-Indonesia lah ya. Amin. Apalagi lagunya bahasa Inggris kayaknya universal deh. Amin. Sampai ke luar-luar Amin. sana. Yes, amin. Udah ada yang DM kamu bahasa Inggris nggak? Bahasa Inggris. Dari netizen. Maksudnya? I like your music bla bla Oh, bla. ada. Oh, ada. Dari Ada. mana? Dari aku nggak tahu ya dia asalnya dari mana, cuman dia orang luar sih. Cuman nggak tahu maksudnya dari mana. Oh, iya. Dia ngapresiasi ya. Terus ada juga waktu itu dari musisi Korea kayaknya dia ada ngestok. Oh ada. gitu. Dia bilang bahwa dia suka. I like your music gitu. Nah itu kan di netizen di internet ya. Kalau di realnya kamu makan di mana, minum di mana, ada yang ngajak foto ada? Kalau sekarang belum sih. Belum sih. Oh berarti sebentar lagi ya. Iya. Tunggu Amin. aja. Aku nih wah jadi apa kisah lagi. Ini berkaitan dengan yang sore tadi cerita sebelumnya. Oke. Jadi setelah aku masakan nasi kuning, nah ini karena tahu tuh potong kawan-kawan kisah sebelumnya tuh kisah nasi kuning. Jadi pas aku keluar nasi kuning tuh, ini papan tukang parkir, Bang, Piani lah yang podcast tuh aja. Lagi ambil kuning, ada yang tahu. Tapi ini kali kedua sebelumnya ada juga sama paman-paman ini lalapan seafood. Bang Pian Bang Nanda lo, tahu di mana?
Lu nonton YouTubean. Oh, YouTubean yang lawan mana aja kok? Lawan Scaror aja. Oh, ternyata dia penggemarnya Scaror. Waktu itu awal-awal 2021 kayak. Nah, ini tadi. Oh, Pian menonton kah? Oh, lu sudah subscribe ya? Wah, ya subscribe. Aku tuh bingung aku harus bersikap kayak apa nih. Udah di motor loh. Udah mau pulang loh. Oh ya, makasih lah sudah menonton. Makasih benar. Kamu menonton yang mana? Yang Saranjana Bang ya. Oh, berarti ini penonton film itu kan. Yang Saranjana banyak konten Pian tuh tonton semua aja. Oh ya udah. Oke, makasih Bang lah. Lu anak ke sana beloknya. Oh ya, siap-siap jadi. Daripada berpandiran di situ loh. Jadi habis itu ya dia lepas. Makasih ya. Wah, sekaya apa? Aku senyum tuh sepanjang jalan tuh. Sampailah aku beli cap rambut. Ya. Jadi sepanjang jalan tuh senyum aja aku. Sampai ke toko Pak Harto beli cap rambut hanya rampe. Bujur-bujur berkah lah hari ini. Berkah hari ini berkah. Keluar lagi kisahnya. Ada aja yang menarik berikut, tapi ya jauh-jauh lah orang yang memang menonton gitu kan. Ternyata apa yang kita ulah di internet gitu kan, video atau segala konten itu ternyata memang benar-benar yang nonton. Tadinya aku ragu, aku selalu merasa aku bukan siapa-siapa, mana aja bebas aja. Ternyata ke sini, berdampak lah, ada yang melihat, ada yang nonton, ternyata ada yang memang dia respect itu dengan apa yang kita bikin, ada yang berhasil. Nah hal itu pasti aku pikir ini sebagai hikmah aja, pasti Widya juga akan merasakan. Pasti merasakan itu. Amin. Oke. Kita doakan karirnya semakin mesat kawan. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Last question. What ended your last relationship? Waduh, bahasa Inggris lagi. What ended? Apa tuh? Apa arti? Apa? Aku pengen terjemahannya nih. Why you leave me alone? Langsung lagunya lagi, jawaban lagi itu lah. Ya gitulah. Apa? Hal itu tuh apa? Aduh. Hal yang menyakitkan ya. Kan dia bilang what ended, apa yang mengakhiri hubunganmu. Oh gitu. Isunya apa nih? Orang ketiga? Bisa jadi kayaknya. Bisa jadi. Memang udah nggak bisa sama-sama aja, bukan jodoh. Oh ya udah jodoh. Tapi ada kecocokan. Kecocokan sih ada. Cuman ya memang mungkin bukan jodoh ya. Jadi kayak diperlihatkan. No, dia bukan untukmu kayak gitu. Ya udah. Gitu. Makanya terciptalah lagu Nothing Left itu. Nothing Left itu. Wah. Why you leave me alone with the scars in my heart after all the things that I've been done to you. Yes. Gitu guys. Thank you Widya Angela. Semoga setelah ini banyak lagi karya-karya terlahir. Amin. Bikin lagu lagi. Amin. Dan banyak publikasi. Udah banyak ya lagu-lagunya di semua apa sih platform ya. Oh ya. Jadi teman-teman semua promosikanlah lagu Anda ya. Udah bisa teman-teman stream di all digital platform. Dan teman-teman juga bisa subscribe YouTube saya Widya Angela. Bisa stream juga di YouTube dan semuanya bisa didengar di semua digital platform. Oke, thank you. Dan sekarang aku mau ngasih Iyalah, aku tuh sering lupa segmen-segmennya. Yaudah, aku kasih sesuatu. Ini brand aku, boleh dibuka. Ini t-shirt ya. Kamu t-shirt ukuran apa sih? Zenta. Aku biasa suka yang oversize. Itu L ya? L masuk ya? Oh ya. Moga-moga bisa kamu pakai pas manggung atau pas nyanyi. Jadi itu yang pernah aku aku gambar di kertas, terus didigitalkan dan dicetak jadi baju dan aku bikin jadi brand aku. Keren. Gitu. Moga bisa bermanfaat ya. Walaupun ini stok lama ya kada apa-apa lah, yang penting bisa. Keren Kak. Oke, thank you Widya sudah datang ke Poros Kalimantan. Jangan lupa juga follow semua akun sosial Poros Kalimantan, ada TikTok, Twitter, TikTok, X, Instagram, Facebook. Wah, ada semuanya lah. Jangan lupa juga follow Widya Angelus Widya. Ya, nanti aku sertakan akun Instagramnya dan juga streaming semua lagunya. Apalagi? Minuman. Oh ya, Terjebak Kopi, thank you ya. Thank you Terjebak Kopi udah kasih kita. Semoga next time banyak brand lagi yang masuk di sini lagi. Terus ya sampai di sini saya pamit, tapi kita terakhir ada satu lagu lagi yang kamu nyanyikan ya. Boleh. Oke, sampai di sini saya pamit. Saya Ananda Pradanuar. Kita dengarkan Angel Widya. Satu lagu lagi. Yeah. And I found you.
these memories. Why you leave me alone with these scars in my heart after all the things that I've been done to you? God say I love you, but you break it for real. Now you go and bring all the best of me. There's nothing left, nothing left, nothing left, nothing left. Oh, I've been dreaming, I've been wondering, and there's no love beside. Oh, and I'll find you, I'll let you eat, and you hold it. Hope you stay. But now you're gone. With all these memories, why you leave me alone with these scars in my heart after all the things that I've been done to you? God said I love you, but you break it for real. Now you go and bring all the best of me. There's nothing left, nothing left. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dah.